Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Muhammad Ramli dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Saat ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau senantiasa dalam sepanjang kehidupan kami, karena Engkaulah yang senantiasa menuntun, memelihara, dan menyatakan kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak belajar tentang firman Allah, karena itu anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun, disertai, dan diberikan pemahaman terkait dengan firman Allah. Juga mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Matius. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20 yang berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan tadi, yakni Matius 28 ayat 16 sampai 20, maka tema kita pada saat ini adalah gereja berangkas. Gereja berangkas. Nah, saudara-saudara, gereja sebagai persekutuan orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan dari dalam gelap masuk ke dalam terang Allah yang ajaib adalah suatu pemanggilan dengan tugas khusus. Nah, apa tugas khusus itu? Tugas khusus itu dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ayat ini biasa juga disebut sebagai amanat orang percaya, atau perintah umum kepada seluruh orang Kristen agar ia melakukan tugas pemberitaan Injil itu, atau pemberitaan kabar baik. Nah, sehubungan dengan pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini, maka kita tidak akan melihat dari sisi itu, tetapi kita akan melihat dalam ayatnya yang ke-20, di mana di situ dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa pemberitaan Injil atau pemberitaan kabar baik atau pemberitaan kabar sukacita mempunyai kaitan yang erat dengan pengajaran. Pemberitaan Injil tidak hanya berhenti pada pembaptisan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan pengajaran. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang ajarlah, itu berarti Ia berbicara tentang kualitas orang percaya. Ia berbicara tentang sumber daya manusia orang Kristen. Kualitas yang dimaksudkan di sini tidak hanya kualitas tentang pengetahuan iman, pengetahuan kekristenan, tetapi juga kualitas dalam melakukan kehendak Allah. Jadi, tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya mengetahui doktrin-doktrin gerejawi, tetapi bagaimana doktrin-doktrin itu dilakukan. Karena itu, Yesus mengatakan, ajarlah mereka untuk melakukan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, perintah Yesus agar gereja melakukan pengajaran itu berarti juga bahwa Tuhan Yesus berbicara soal pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan di sini meliputi seluruh aspek kehidupan warga gereja dan bukan hanya pendidikan formal belaka. Karena itu gereja atau jemaat harus benar-benar memberi perhatian kepada kualitas warga jemaat atau warga gereja dan menjadikan pendidikan sebagai titik sentral pelayanan gereja. Nah, saudara-saudara, karena itu dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 19 dan 20. Jadi antara pemberitaan Injil dengan pengajaran itu adalah satu kesatuan. Karena itu pemberitaan Injil, pemberitaan kabar sukacita, kabar baik, tidak boleh dia berhenti hanya sampai kepada pembaptisan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan pengajaran. Nah, saudara-saudara, perintah ajarlah mereka sesungguhnya tersirat esensi kasih yang begitu kental terhadap manusia. Jadi, perintah ajarlah mereka itu sebenarnya tersirat esensi kasih Allah yang begitu kental terhadap manusia. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Ia mengirimkan anaknya kepada manusia untuk membangun sumber daya manusia orang percaya atau sumber daya manusia gereja. Yesus justru menekankan agar para murid secara khusus Rasul Petrus untuk melanjutkan tugas pengajaran dengan berkata, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Dan ini diucapkan oleh Yesus sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan hal itulah yang membuat Rasul Petrus bersedih.
Perintah ajarlah dan gembalakanlah domba-dombaku kembali diperdengarkan kepada kita gereja Tuhan saat ini. Perintah ini sifatnya tidak hanya masa lalu, tetapi bersifat berkelanjutan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah memerintahkan hal ini kepada orang percaya. Tujuannya adalah agar orang percaya memiliki kualitas yang mumpuni dalam menjalankan tugas panggilan pelayanannya. Sehingga meskipun ada banyak cobaan, ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ia tetap kuat. Karena ia telah disiapkan lewat proses pengajaran dan penggembalaan yang terus berlangsung dalam kehidupan keluarga gereja. Nah, saudara-saudara, apakah proses pengajaran, proses penggembalaan ini sudah dilaksanakan di dalam gereja kita? Mungkin ada yang berkata sudah. Ya, bisa jadi. Tetapi mari kita jujur untuk mengatakannya itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dalam melaksanakan tugas yang demikian besar ini seringkali jemaat terkendala dengan dukungan keuangan. Ada banyak pejabat gereja, dalam hal ini pendeta, penatua, diaken, yang berada dalam lembaga majelis jemaat, yang bangga dengan banyaknya saldo yang diumumkan setiap hari Minggu dalam setiap ibadah jemaat. Nah, saudara-saudara, gereja hadir untuk mengajar dan menggembalakan warga jemaat. Gereja bukan berangkas yang hanya berfungsi untuk menyimpan dana atau mengamankan uang jemaat. Warga gereja telah memberi dananya lewat berbagai bentuk persembahan. Entah persembahan syukur, perpuluhan, maupun persembahan-persembahan lainnya. Nah, saudara-saudara, karena itu persembahan jemaat itu harus dipakai seoptimal mungkin untuk pengajaran dan penggembalaan warga gereja atau warga jemaat. Pengajaran dan penggembalaan warga gereja tidak hanya dalam bentuk khotbah-khotbah yang bersifat monolog, tetapi pengajaran dan penggembalaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kehidupan sesuai dengan konteks gereja, konteks jemaat di mana gereja atau jemaat itu berada. Nah, saudara-saudara, perintah ajarlah dan gembalakanlah domba-dombaku diikuti oleh janji Allah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 20 bahagian B. Janji penyertaan ini merupakan penghiburan sekaligus kekuatan bagi para hambanya untuk menjalankan tugas misi Allah. Karena itu, mari kita selaku pelayan Tuhan, pelayan Allah, untuk selalu melakukan pengajaran dan penggembalaan domba-domba kita, agar umat dapat melakukan kehendak Allah Bapanya dengan baik. Jangan jadikan gereja atau jemaat mari jadikan gereja atau jemaat sebagai pusat pendidikan dan penggembalaan umat. Dan jangan jadikan jemaat atau gereja hanya sebagai berangkas belaka. Ada banyak gereja
yang memiliki banyak saldo kasnya. Tetapi kegiatan di gerejanya tidak berjalan dengan baik. Tidak ada pembinaan, tidak ada pendidikan, tidak ada penggembalaan. Nah, saudara-saudara, warga gereja sudah memberi persembahannya. Dan pakailah itu untuk mendidik mereka, untuk membina mereka, mempersiapkan mereka, membangun sumber daya manusia mereka. Sehingga gereja, sehingga jemaat memiliki sumber daya yang kuat, dengan kemampuan yang hebat. Sehingga dengan demikian, gereja semakin kuat untuk melaksanakan tugas pengutusannya di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, mari jadikan gereja sebagai pusat pendidikan warga jemaat. Jangan jadikan gereja sebagai brankas. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembelajaran kita tentang firman Tuhan, dan saya berharap mari kita mendukung acara ini agar acara ini dapat menjadi berkat bagi dunia di mana kita berada dengan memberi like atau subscribe, dan sampai jumpa di acara Korma berikutnya. Shalom.